Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem informasi penjualan berbasis web toko Daniswara Jaya. Di sini kelompok kami yang pertama Aska Salsabila dengan NIM 39120500011. Kedua Eki Septi Virginia 39120500016. Yang ketiga Obaja Krisna Siburian NIM 39121700003. Yang keempat Yoga Hadi Sutisna dengan NIM 391227003. Toko Daniswara Jaya yang beralamat di Jatiwaringin No 217C, Pondok Gede, Bekasi merupakan sebuah toko yang menjual berbagai barang perlengkapan ATK dan fotokopi. Dalam perharinya, toko tersebut melakukan banyaknya transaksi. Dengan dibuatnya sistem ini diharapkan dapat mempermudah dan membantu meningkatkan kinerja dalam pengelolaan penunjang bisnis sehingga lebih otomatis dan efisien. Selanjutnya, perumusan masalah. Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan suatu masalah, yaitu toko Daniswara Jaya masih menggunakan sistem manual atau pembukaan sehingga sulit untuk mengetahui jumlah dari penjualan toko dengan cepat dan juga banyak data yang terpisah-pisah. Dikarenakan membutuhkan banyak buku atau lembar kertas untuk merekap semua data penjualan, bahkan banyak yang hilang. Lalu ada batasan masalah. Dalam melakukan penelitian dan perancangan sistem informasi penjualan ini, ada batasan permasalahan pada beberapa pokok bahasan, yaitu yang pertama, perancangan aplikasi ini menggunakan sistem standalone karena sistem informasi yang digunakan hanya memerlukan satu buah komputer saja. Dan yang kedua, sistem informasi penjualan ini dibuat dengan menggunakan PHP Notif dan SQL Server sebagai sistem manajemen basis datanya. Selanjutnya, untuk tujuan, berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka ruang lingkup pembahasan dibatasi pada 1. Penelitian pembuatan sistem informasi penjualan ini hanya dilakukan pada satu toko, yaitu toko Daniswara Jaya. Yang kedua, data yang akan diolah dalam sistem informasi penjualan di toko Daniswara Jaya adalah data transaksi penjualan dan data barang yang mudah dicek. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan pada objek penelitian berkaitan dengan proses keamanan data transaksi penjualan. Yang keempat, sistem yang dibangun nantinya hanya bersifat online. 5. Sistem dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman, PHP, dan database MySQL. Nah, di sini alat bantu perancangan sistem kita memakai database HTML dan MySQL. Alat bantu perancangan sistem. Perangkat keras, kita bisa pakai laptop, flash disk, dan modem. Dan perangkat lunaknya pakai Windows 10, Exam, PHP, Visual Studio Code. Nah, di sini metodologi penelitiannya. Yang pertama, di sini merumuskan masalah. Selanjutnya, pengumpulan data. Lalu, merancangkan sistem. Dan selanjutnya, membuat codingan. Setelah itu, testing. Dan yang terakhir, kesimpulan. Itulah kerangka kerja dari metodologi penelitiannya. Nah, di sini perancangan fungsional. Di sini ada pelanggan yang dimana pelanggan itu bisa mencari barang, memesan barang, mengetahui total harga, dan laporan. Selanjutnya ada admin toko yang dimana dia bisa update barang. Selanjutnya membatalkan pesanan, dan terakhir membuat laporan. Perancangan arsitektur. Admin dalam operasionalnya memerlukan internet guna untuk mengelola database yang dikelola dalam server. Berikut tampilan dari rancangan database, yaitu barang, kategori, login, member, nota, penjualan, dan toko. Dalam kategori tabel barang, di sini ada ID barang, maksud saya ID kunci, yaitu di mana dengan ID ini kita dapat memanggil barang. Yang kedua ID barang, yang ketiga ID kategori, yang ketiga nama barang, yang kelima merek, yang keenam harga beli, yang ketujuh harga terjual, yang kedelapan satuan barang, yang 9 stok, yang 10 tanggal input, dan 11 tanggal update. Yang kedua yaitu kategori. Kategori di sini yaitu perancangannya ada ID kategori, di mana di sini ID kategori ini kita menggunakannya untuk nada panggilnya, dan yang kedua ada nama kategorinya,
Yang ketiga, tanggal input. Selanjutnya, table login. Table login sini ada ID login. Ini dibuat untuk sebagai nada panggil. Kemudian ada user, ada password, dan ID member. Next. Selanjutnya, table member. Di sini ada ID member, itu kita membuatnya untuk menjadi nada panggilnya. Yang kedua, nama member. Yang ketiga, alamat member. Yang keempat, telepon saya. Yang kelima, email. Yang keenam, gambar. Yang ketujuh, nick. Kemudian table nota. Di sini ada rancangannya, yaitu ada ID nota sebagai nada panggil, dan selanjutnya ID barang, selanjutnya ID member, jumlah, total, tanggal input, dan periode. Kemudian table penjualan. Di sini ada ID penjualan sebagai nada panggilnya, kemudian ID barang, ID member, jumlah, total, dan tanggal input. Kemudian ada tabel toko. Di sini ada ID toko sebagai nada panggilnya, kemudian nama toko, kemudian alamat toko, telepon, dan nama pemilik. File PHP yang dibuat yaitu admin asset fungsi. Berikut ini adalah coding yang sudah kami buat di Visual Code. Nah, di sini sudah ada beberapa file PHP. Nah, ini sebenarnya untuk file PHP-nya ini, untuk temanya kita menggunakan Bootstrap yang gratisan aja. Gimana cara supaya bisa kita download template-nya? Tinggal kalian masuk ke Google, terus tinggal ketik saja Bootstrap. Nah, ini Bootstrap. Nah, di sini banyak tema-temanya. Kita pakai yang gratisan saja di Bootstrap ini. Nanti kalau sudah kalian download, tinggal kalian letakkan di folder. Kebetulan kita menggunakan exam. Jangan lupa examnya diaktifkan dulu. Tinggal start, Apache-nya di start, MySQL di start. Lalu kita masuk ke file exam. Terus juga kita letakkan tema Bootstrap-nya di httdocs. Nah, di sini. Nanti kalian tinggal ganti aja namanya nih, seperti saya ini kelompok 2. Lalu nanti dia membentuk sebuah file-file PHP yang telah kalian download dan kalian panggil pada Visual Code. Nah, kita sesuaikan saja file-file yang kiranya kita gunakan atau kita buat, seperti index, login, logout, print. Di sini ada Excel nih buat upload hasilnya. Lalu kita bikin config. Nah, karena di sini kita menggunakan 2 login, maka kita juga perlu bikin file atau folder admin, di mana dalam folder ini kita buat lagi modul dari sananya, temanya, template-nya. Nah, ini template dari Bootstrap-nya kita ganti. Kita buat folder template, lalu kita bikin tampilan yang akan kita tampilkan di admin, seperti home, slide bar. Kalau footer bar ini tampilan atas, ini header adalah tampilan kepalanya. Di sini kita buat juga coding-codingannya. Nah, tapi untuk awal kita masuk ke menu loginnya. Kita bikin dulu file login dan file indexnya. Nah, di sini untuk file login itu seperti yang sudah saya
atau kelompok kami terangkan. Di sini kita buat dengan fungsi yaitu jika login berhasil, maka dia akan masuk ke menu login. Dan jika salah atau passwordnya salah atau usernya salah, dia akan kembali ke login utama gitu. Dan tidak akan bisa masuk ke login admin. Nah, juga kita buat juga file logoutnya. Nah, ini jika tadi saya sudah jelaskan, jika login gagal maka dia akan kembali ke menu loginnya, logout. Nah, di sini untuk database-nya sudah kita buat config-nya. Di sini untuk localhost root itu ya nanti yang kita buat database di dalam exam. Nah, passwordnya memang examnya tidak untuk PHP MyAdmin ini tidak kita password, dan juga database yang sudah kita buat di menu PHP MyAdmin. Nah, ini menunya nih yang ada di exam nih. Exam menyediakan PHP MyAdmin. Nah, kita buat namanya toko. Sini. Ini database-nya. Di sini untuk tampilan di admin ya. Di sini sama seperti yang sebelumnya, di slide sebelumnya. Di sini kita buat menu yaitu dashboard. Nah, ini dashboard. Menu dashboard, ini dashboard. Di dalam dashboard itu sudah kita buat menu-menunya. Di sini ada kategori, ada banyaklah menu-menu yang sudah kita buat. Ada stok barang, di sini ada semua kita buat. Nah, ini menu-menunya untuk kategori semuanya sudah kita buat di home. Lalu untuk slide barnya ini nyambung ya teman-teman ya ke menu home ya. Di sini di dashboard sudah kita buat dashboard pada tampilan di adminnya. Bentar ya teman-teman ya, kita coba akses. Saya coba tunjukkan. Nah, menu ini nih, dashboard, transaksi, laporan, setting. Nah, ini menunya kita pisah filenya dengan nama slide bar. Di sini dashboard, master, barang. Nah, di barang itu kita buat submenu lagi, itu kategori, terus juga petugas. Lalu kita buat lagi menu transaksi. Di mana dalam menu transaksi ada sub lagi penjualan. Lalu kita buat menu laporan. Di sub laporan ada laporan penjualan. Kemudian di setting kita buat submenunya yaitu pengaturan toko dan informasi. Nah, ini hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini di sebelah kiri saya nih. Nah, ini submenunya sama sesuai dengan yang kita buat di Visual Code. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, di sini codingnya yang sudah kita download di Bootstrap, terus kita sesuaikan file PHP-nya sesuai dengan yang kita butuhkan gitu teman-teman. Nah, untuk di sini kayak saya akan jabarkan coding untuk sub-sub menunya yang ada di menu admin. Nah, di mana di sini di menu admin kita letakkan di
folder yang kita buat baru dengan nama modul, di mana di sini ada barang, informasi, jual, kategori, laporan, pelanggan, pengaturan, dan juga user. Nah, di barang ini adalah codingannya, di mana di sini di menu indeks di sini ada informasi untuk penambahan dari barang. Di sini jika tambah stok berhasil, maka dia akan muncul keterangan berhasil. Tambah data berhasil, maka akan atau tambah barang berhasil, maka dia akan muncul data berhasil. Dan juga kita siapkan untuk menu atau tombol untuk hapus jika memang barang yang kita masukkan salah. Di dalam menu indeks ini kita buat juga tombol-tombol seperti insert data, sortir stok yang kurang, sama refresh data di sini. Nah, ini untuk tampilan dari submenu barang. Di sini kita buat nomor barang, ID barang, kategori barang, nama barang, merek, stok, harga beli, harga jual, harga satuan, dan juga aksi di sini. Sini sudah kita coding sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini juga kita munculkan tombol habis jika memang barangnya telah habis gitu. Ini coding-codingnya. Nah, ini untuk tombol tambah barang. Sini ada nama barang, merek barang, harga beli, harga jual. Nah, ini untuk jika misalkan ingin menambah barang, pasti klik menu insert. Nah, dia akan muncul seperti ini nih. Input nama barang, merek barang, harga beli, harga jual. Terus satuan juga sudah kita buat menunya. Di situ nanti akan ada pilihannya seperti pack, pax, lusinnya. Jika memang dibutuhkan lagi, maka kita akan bikin lagi tambahnya satuannya apa gitu. Terus juga ada stok. Terus untuk tanggal penginputan kita buat read only aja saya, teman-teman ya. Jadi dia tidak bisa diedit-edit. Nah, untuk hasilnya untuk barang, nah ini barang nih. Nah, ini nomor barang, ID barang, sudah saya jelaskan. Nama barang, dia akan membentuk sebuah tabel. Nah, untuk tombol-tombolnya ini yang tadi detail, edit, hapus. Nah, untuk insert barang yang baru saya jelaskan, dia ada di sini. Nah, ini kategori, nama barang, merek barang. Nah, harga satuan yang tadi sudah saya jelaskan kita bikin. Lalu untuk tanggal tidak bisa kita edit ya teman-teman ya. Nah, ini tampilannya. Nah, di sini juga ada refresh dan sortir dari tadi sudah kita buat ya teman-teman ya. Selanjutnya untuk menu, di sini ada menu penjualan atau menu. Di sini saya buat menu jual. Menu jual. Nah, ini menu jual ya, atau menu keranjang penjualan. Nah, di mana di menu jual ini, di sini kita buat menu jual. Di sini juga ada refresh dan sortir dari tadi sudah kita buat ya teman-teman ya. Selanjutnya untuk menu penjualan. Nah, di sini ada menu penjualan atau menu keranjang penjualan. Nah, di mana di menu jual ini, di sini kita buat menu keranjang penjualan. Nah, di mana di menu jual ini
Di sini kita bikin dulu keterangannya. Jika edit berhasil, maka akan muncul menu edit sukses gitu. Jika pengen dihapus, maka akan remove gitu misalnya. Nah, di sini kita bikin cari barang, terus juga hasil pencariannya apa, ketemunya apa nanti. Nah, kita siapkan menu kasir. Nah, kenapa kita buat menu kasir? Karena kan kita ingin eh, memasukkan informasi berapa lah barang yang kita eh, jual gitu, hasilnya berapa banyak gitu. Di menu kasir ini kita butuhkan karena kita untuk mengetahui berapa penjualan yang setiap harinya masuk ke toko gitu. Di sini ada menu reset keranjang, terus juga tanggalnya seperti biasa kita buat read only aja. Terus juga ini untuk tabel-tabelnya, nomor, nama barang, jumlah, total, kasir, sama aksi. Nah, di sini untuk codingnya di sini sudah dibuat dengan misalkan numbernya jumlahnya kita tipenya dengan number. Untuk ID dan ID barang itu kita hide saja, tidak usah ditampilkan karena tidak perlu. Lalu untuk menu submit ini untuk update barang sudah sesuai. Nah, ini untuk menyambungkan ke database-nya. ID barang dengan ID barang, ID member dengan ID member. Di sini sudah semua kita coding. Di sini juga kita buat juga tombol kembali dan juga untuk tombol print bukti pembayaran jika memang si pelanggan membutuhkan notanya gitu. Nah, ini saya coba tampilkan. Nah, ini tampilannya hasilnya. Di sini ada cari barang, hasil pencarian. Nah, ini reset keranjang. Dan juga di sini ada total, dan ini tadi kita print ya di sini. Nah, selanjutnya untuk menu selanjutnya yaitu laporan. Di sini ada laporan penjualan atau hasil dari penjualan kita ya teman-teman ya. Untuk codingnya di sini kita buat di menu laporan. Nah, ini menu laporannya. Di sini sudah kita sesuaikan bulannya sampai bulan Desember. Nah, lalu di sini juga udah kita buat daftar penjualan laporan. Ini hasil yang akan kita tampilkan gitu di menu laporan. Ini ada laporan penjualan. Data laporan penjualan ini bisa kita pilih ya teman-teman, bisa per bulan, bisa per hari, harinya berapa, tanggal berapa gitu. Ini udah kita bikin skripnya di sini. Nah, ini tanggal-tanggalnya nih, kalau bulan Februari tanggal berapa, di sini sudah ada ya teman-teman ya. Ini udah kita buat codingannya semuanya. Lalu untuk berikutnya di sini untuk downloadnya kita sudah bikin ke Excel ya teman-teman ya, hasil dari laporan penjualannya. Nah, ini untuk codingnya. Lalu ini untuk background itu maksudnya tabelnya. Nah, di sini ini sudah sesuaikan dengan database-nya teman-teman ya. ID barang harus ke ID barang, nama barang ke ID barang. Nah, ini background-nya, warna-warnanya di tombol-tombolnya, dan hasilnya tadi akan seperti ini nah teman-teman ya. Nah, laporan ini tadi bulannya sudah kita buat, tahunnya sudah kita buat, penyesuaian. Nah, ini tanggalnya tanggal berapa, transaksi tanggal berapa,
Di sini nanti akan tampil di bawah nih. Ini untuk tabel-tabelnya. Ini nama barang, ID barang, jumlah, modal, total, kasir, tanggal input di sini. Terus juga harga terjual, keuntungannya berapa. Di sini udah ada ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di sini ada setting. Setting ini sebenarnya hanya untuk pengaturan toko saja. Untuk codingnya di sini di pengaturan ya teman-teman ya, di indeks. Nah, ini untuk ada di sini ada coding kategori dan juga user. Ini maksudnya untuk login adminnya apa gitu yang kita buat. Di sini bisa kita tambahkan, bisa kita kurangkan. Ini ada di menu user. Dan untuk menu kategori itu maksudnya dengan kategori apa, misalkan kategori yang tadi ada di menu input ya teman-teman ya. Nah, ini untuk kategori nanti saya akan jelaskan sedikit. Nah, kita masuklah saja ke menu pengaturan. Di menu pengaturan toko ini sudah kita buat lagi seperti biasa. Jika data berhasil maka dia update berhasil. Jika kita edit itu berhasil maka akan tulisan sukses. Nah, ini tabelnya, nama barang, nama toko, alamat toko, kontak, nama pemilik toko, aksi. Nah, ini untuk database-nya disambungkan ya teman-teman ya. Semuanya ini disambungkan ke database di PHP MyAdmin. Sudah kita sesuaikan. Nah, kita balik ke menu kategori ya teman-teman ya. Nah, di kategori ini data kategori tampilan berhasil ini hanya fungsi dari penambahan kategori saja teman-teman ya. Sini ada nama barang, kategori tanggal, input ya segala macam di sini ada. Nah, sedikit saja kita lihat yang menu tadi ya, menu pengaturan tokonya. Nah, ini ya teman-teman ya, yang sudah tadi kita buat atau sudah kita coding. Nah, ini akan hasilnya seperti ini nih. Ini tabel-tabelnya, dan di sini update datanya. Jika berhasil dia akan sukses ya teman-teman. Nah, satu lagi di menu informasi, di submenu informasi di setting ya teman-teman ya. Nah, ini ada menu informasi. Di sini cuma informasi memang sengaja kami buat agar aplikasi ini bisa tahu siapa yang buat gitu. Nah, di sini sudah kita buat di menu informasi. Nah, ini coding informasinya di sini sudah saya siapkan atau kita siapkan. Di sini nama masukkan saja pembuat aksinya, aplikasinya siapa, nama tokonya. Ini bisa kita edit sesuai dengan yang kita mau ya teman-teman ya. Ya memang dibutuhkan gitu. Selanjutnya ini adalah halaman login. Ini adalah tampilan dari halaman login, di mana halaman login ini berfungsi sebagai halaman login yang berguna untuk proses masuknya dalam ruang admin atau kasir untuk melakukan transaksi. Ini tampilan dari loginnya. Nah, saya akan jabarkan sedikit scriptnya atau codingnya. Nah, di dalam script login atau coding login di sini akan kita tampilkan logikanya. Jika admin berhasil masuk maka login akan sukses atau akan timbul keterangan login sukses. Dan jika login gagal maka akan muncul keterangan login gagal. Nah, berikut adalah halaman dari dashboardnya kasir atau adminnya. Nah, di sini berikut adalah tampilannya. Di sini juga di sebelah kiri ini terdapat menu-menunya. Terus juga di dashboard juga bisa melihat jumlah barang yang
dibeli stoknya, dan juga kita tampilkan di sini kalender untuk bulan yang sekarang atau bulan di mana aplikasi ini dibuka. Nah, di dalam ini juga udah saya sedikit berikan gambaran tentang codingnya atau scriptnya, dimana di sini tadi sudah ada script dashboard. Nah, di dalam script dashboard terus juga ada master. Nah, di master juga nanti akan muncul submenunya, yaitu submenu barang, kategori, petugas, dan juga menu lainnya itu menu transaksi. Nah, di mana menu itu adalah sebagian kecil dari menu yang ada di administrator atau admin. Nah, selanjutnya langsung saja kita langsung masuk. Di sini juga sudah kita siapkan menu untuk kasir, di mana di sini admin dapat memasukkan transaksi yang dibeli atau dipesan oleh si pemesan. Di sini kita siapkan menu kasir. Kenapa kita siapkan menu kasir? Karena kita ingin mengetahui informasi yang masuk, berapa jumlah yang masuk, barang yang masuk, stoknya tinggal sisa berapa, atau masih ada atau enggak. Nah, kasirlah yang akan memproses semuanya. Nah, kemudian nanti juga akan ada menu laporan. Nah, di mana menu laporan itu adalah hasil dari rekapan penjualannya, di mana sudah kita siapkan dalam bentuk Excel jika memang dibutuhkan. Berikut ini adalah menu aplikasi yang kita letakkan di hosting. Kebetulan di sini saya sudah punya hosting di situs rumah web. Nah, ini kita login dulu. Hasil dari tampilannya, dia login akan muncul seperti ini. Langsung kita masuk ke manajernya. Terus masuk ke mungkin panel. Nah, di login panel ini nanti aplikasinya akan kita upload. Aplikasi yang kita buat kita upload dengan masuk ke lalu ke publish HTML. Nah, kita upload filenya. Nah, ini teman filenya sudah saya upload. Ini tugas UKM. Nah, ini filenya nih. Sudah saya upload. Tinggal masuk ke menu upload. Saya contohkan ulang ya. Nah, tinggal ke Jospel. Pilih file yang akan atau aplikasi yang sudah kita ekspor menjadi zip. Lalu akan muncul nih kelompok 2 zip. Tinggal klik kanan, terus tinggal kita ekstrak. Nanti file atau aplikasi yang kita buat akan mengekstrak. Nah, sekarang akan kita coba aplikasinya untuk ditaruh di hosting. Gunanya apa? Agar bisa diakses dimanapun dan kapanpun dengan asalkan ada internet. Nah, ini saya sudah daftar di rumah web. Sini dia penyedia layanan hosting. Nah, ini udah saya coba daftar. Nah, tinggal masuk ke agennya, lalu masuk ke login panel.
Nah, setelah dia masuk, nah apa sih fungsinya login panel itu? Login panel adalah settingannya, atau di sini juga kita bisa meletakkan aplikasi yang sudah kita buat di Visual Code-nya. Setelah di masuk, lalu kita masuk ke file manager. Nah, di file manager adalah tempatnya aplikasi yang kita buat, kita letakkan. Tinggal masuk ke public HTML, kita buat foldernya tugas PSI UKM. Nah, ini kebetulan filenya sudah saya ekstrak dan juga sudah saya upload di sini. Nah, ini filenya sudah saya convert dari file yang sudah dibuat di Visual Code. Nah, ini gimana caranya untuk menguploadnya? Di sini tinggal pilih menu upload, lalu tinggal choice file. Nah, tinggal cari file yang sudah kita kompres menjadi zip file aplikasinya. Lalu tinggal choice file, nanti dia loading, kita oke. Nah, akan masuk ke file manager yang ada di hosting. Lalu tinggal kalian ekstrak, tinggal saya contohkan klik kanan, terus tinggal pilih ekstrak. Nanti dia akan mengekstrak membuat suatu folder. Nah, ini sudah diekstrak nih. Nah, ini adalah file-file yang sudah kita buat di Visual Code. Nah, ini filenya. Nah, bagaimana sih cara agar bisa nyambung gitu di hosting? Sama seperti di Visual Code, kita butuh database-nya. Database dan juga alamat PHP MyAdmin-nya. User root-nya. User root-nya harus kita samakan. Terus juga database-nya harus kita samakan. Nah, di sini saya contohkan gimana sih cara upload database yang sudah kita buat. Nah, di sini masuk lagi ke cPanel, lalu kita bikin database-nya. Database-nya ada di, nah ini ada nih database. Tinggal klik MySQL database. Nah, tinggal kita create database-nya. Create database-nya apa? Lalu tinggal create. Nanti dia muncul di bawah sini nih. Nah, ini database-nya nih. Nah, ini sudah kita buat nih. Nah, ini toko, database toko. Terus jangan lupa kita bikin file untuk root-nya. Di sini masukkan username-nya apa, terus password-nya apa, terus kita ulang password-nya. Pastikan password-nya itu yang unik agar tidak jebol oleh hacker-hacker yang ada di luar. Tinggal create user, lalu akan muncul di sini. Nah, ini yang sangat penting. Jangan lupa semua aksesnya harus dihidupkan. Misalkan kita coba nih toko 3, sudah kita buat database-nya toko, terus kita add. Nah, ini jangan lupa nih kita al semuanya. Semuanya insert tabel, kita al, kita buka semuanya agar database-nya itu benar-benar berfungsi dengan baik gitu. Kalau ini kita tidak aktifkan, kadang-kadang masih ada yang error. Misalkan dia create view nggak bisa, jadi error. Atau insert nambah barang nggak bisa, karena dia belum kita aktifkan gitu. Tinggal, nah nanti database ini yang sudah kita buat, jangan lupa kita upload. Gimana cara uploadnya database-nya? Tinggal masuk ke PHP MyAdmin. PHP MyAdmin. Nah, ini database-nya
yang sudah kita buat tadi toko, klik. Nah, kebetulan ini sudah saya upload. Cara uploadnya tinggal kalian import aja database-nya. Nah, tinggal pilih file, klik file. Nah, nanti kalian tinggal pilih database-nya. Habis itu tinggal kalian open. Nanti dia akan mengimport database-nya. Jika berhasil, maka dia akan muncul nih kayak gini nih. Barang, kategori, login, member, nota, dan toko. Nah, ini database-nya yang sudah kita buat di PHP MyAdmin di Exam. Nah, itu kita buatnya di Exam ya, teman-teman ya. Nah, ini tinggal kalian upload. Nah, nanti tinggal kalian sesuaikan pada file config yang ada di file manager. Kita masuk ke file manager. File manager. Nah, di sini ada masuk ke folder yang kita sudah buat nih. Toko, kelompok 2. Terus config. Nah, tinggal kalian edit. Nah, sesuaikan dengan database yang tadi kita buat ya teman-teman ya. Semuanya kita sesuaikan. Tadi kita buat apa di sini, user root-nya apa, terus password-nya apa, terus juga database-nya apa. Kalau udah tinggal kalian save. Setelah di save, kita coba akses ya teman-teman ya. Apakah berhasil atau tidak kita upload di hosting ini. Tinggal kalian masuk ke alamat yang sudah kalian buat. Di sini kebetulan saya sudah buat alamatnya di subdomain. Nah, ini nih, tugas PSI UKM. Tinggal kita copy aja. Terus kita masuk. Kita coba foldernya kelompok 2. Ini enter. Nah, ini udah berhasil teman-teman ya. Udah berhasil masuk. Tinggal coba admin passwordnya, terus loginnya juga admin. Kita coba masukkan. Nah, ini udah login sukses. Nah, ini udah berhasil teman-teman ya. Udah berhasil kita letakkan di hosting. Berikut ini adalah tampilan dari aplikasinya. Ya, kebetulan aplikasinya sudah saya taruh di hosting. Nah, ini tampilannya, dan juga misalkan emang ingin mengaksesnya, silakan saja masukkan alamatnya yang sudah saya siapkan atau kami siapkan. Nah, tinggal masuk. Kita coba untuk masuk ke menu loginnya. Di sini kita coba admin. Passwordnya juga admin. Terus kita check in aja, masuk. Nah, dia akan muncul keterangan login sukses. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, ini tampilan dashboardnya. Ini nama barangnya, stok barangnya, data terjual, data barang terjual. Nah, ini nama tokonya. Ini dashboard yang tadi sudah saya jelaskan. Di sini di master juga sudah ada sub menunya. Di sini ada barang. Di sini loadingnya lama. Nah, ini data barang, ini contohnya. Data barangnya contohnya sudah diisi. Tinggal kalau misalkan memang mau isi barangnya, database-nya sudah dibuat sesuai dengan database-nya. Di sini ada kategorinya apa, misalkan lem atau staples atau pulpen. Nah, ini kan mereknya ya, nama barangnya, misalkan mereknya apa, harganya berapa, terus harga belinya berapa maksudnya, terus harga jualnya berapa. Nanti satuannya bisa kita pilih. Di sini ada pak, piece, lusin, dus, dan batang. Terus juga kita jumlah stoknya, dan juga kalau untuk tanggal ini tidak bisa, memang sengaja tidak bisa dirubah.
agar tidak terjadi kesalahan dalam penginputan tanggalnya. Nah, nanti tinggal kalian langsung aja buat, simpan, nanti dia akan masuk ke data barang. Selanjutnya ini adalah kategori barangnya. Nah, misalkan kategori barangnya, misalkan lemnya kan ada tuh merek apa, bukunya merek apa, sidu atau segala macam. Nah, di sini kita kenapa kita bikin kategori agar memudahkan, oh ini loh barangnya, nama mereknya ini loh, supaya tidak tertukar juga saat laporan gitu. Ini juga kita siapkan petugasnya. Nah, ini petugasnya atau namanya siapa, nah ini nama tokonya, ini passwordnya, dan juga ininya juga kita bisa ganti ya, apanya namanya, logonya. Misalkan saya mau ganti logo yang lain, logonya diperbarui, tinggal ganti fotonya. Terusnya adminnya juga bisa kita rubah jika memang dibutuhkan. Selanjutnya untuk menu transaksi, kenapa kita buat menu transaksi? Padahal ini sistem informasi ya, gunanya ya untuk admin ya menginput data yang masuk. Misalkan ya sekalian saja, misalkan ada pembelian apa, langsung tinggal masukkan barang yang dibeli apa, tanggal berapa, di sini tanggalnya udah otomatis, tanggalnya, dan juga nanti jumlah yang dibayarkan berapa. Jadi aplikasi ini juga sudah disiapkan untuk kasirnya. Nah, di sini juga udah kita siapkan juga untuk print bukti pembayarannya atau notanya gitu. Selanjutnya menu laporan. Nah, ini yang sangat penting atau intinya dari aplikasi ini, di mana menu laporan ini adalah laporan dari penjualan yang ada di toko dan di Suarajaya, di mana kita bisa melihat misalkan, wah bulan Januari pembeliannya berapa, terus juga tahunnya juga sudah menambah otomatis. Misalkan 2024 besok, wah gimana nambahnya nih, nanti dia otomatis nambah 2024. Nah, untuk tahunnya juga sudah kita siapkan dari tahun 2027 sampai 2023 yang sekarang. Nanti kalau misalkan di 2024 otomatis dia akan nambah 2024 gitu. Nah, di sini juga ada pilihan harinya. Misalkan Januari dari tanggal berapa? Wah, saya mau cetak dari tanggal 1 nih. Nah, tinggal cetak aja. Cari, nanti dia muncul di bawah. Wah, saya butuh rekapan Excel-nya nih. Nah, tinggal di klik Excel-nya, maka otomatis laporannya akan tercetak dan kita bisa lihat berapa sih jumlah transaksinya, bener apa salah ini transaksinya gitu. Semuanya sudah kita pikirkan baik-baik dari apa yang kita dapat dari keluhan mereka gitu. Dan selanjutnya ini menu setting. Di sini kita bisa mengatur nama tokonya, terus alamat tokonya, kontaknya, pemiliknya siapa. Di sini kita bisa atur. Yang terakhir adalah menu informasi. Nah, ini menu informasi ini adalah menu yang merancang dari sistem ini. Di sini ada Obaja, ada saya, Yoga, ada juga Aska dan Eki. Semuanya kita kerjakan bareng-bareng. Walaupun memang prosesnya ini cukup panjang, tapi alhamdulillah ini bisa selesai. Walaupun banyak kekurangannya, tapi namanya kami masih belajar. Ya, kami akan terus kembangkan jika memang tokonya membutuhkan aplikasi ini. Nah, kesimpulannya, berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi penjualan pada PT Dani Suarajaya ini dapat menjadi solusi yang dapat digunakan. Gunanya untuk mempermudah pihak toko dalam pengolahan transaksi penjualan, pembelian, pengolahan data barang, pengolahan data kategori, dan pengolahan data supplier atau pembeli. Yang kedua, dapat menghasilkan laporan-laporan yang dibutuhkan, yaitu misalkan laporan data barang, laporan data member, laporan data supplier, laporan data user, laporan data transaksi, ya semuanya tentang laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak toko.
Eh, eh, Terima kasih, itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.